Kira-kira, apa sih aset paling besar yang dimiliki sebuah bangsa? Kalau ditanya begini, mungkin banyak yang jawab sumber daya alam atau mungkin teknologi canggih. Tapi, gimana kalau jawaban sebenarnya adalah sesuatu yang kita lihat setiap hari, bahkan ada di dalam diri kita sendiri? Yuk kita bedah bareng-bareng aset yang paling menentukan nasib sebuah negara. Coba bayangkan kekayaan negara. Pikiran kita pasti langsung ke tumpukan emas, sumur minyak yang melimpah, atau hutan yang luas. Iya kan? Tapi tunggu dulu, itu semua kan cuma alat. Aset yang sesungguhnya, yang paling berharga, itu bukan benda mati. Aset itu, ya kita semua. Manusianya. Oke, jadi kalau jawabannya adalah manusia, artinya apa dong dalam skala yang lebih besar? Nah, untuk itu kita perlu paham dulu konsep kuncinya, sumber daya manusia, atau yang sering kita sebut SDM. Pada dasarnya, SDM itu adalah mesin penggeraknya. Mereka inilah orang-orang yang menjalankan perusahaan, yang mikirin ide-ide baru, dan merencanakan masa depan. Tapi biar benar-benar paham, kita harus lihat konsep ini dari dua kacamata yang beda banget. Di satu sisi, kita bisa zoom in dan melihat SDM sebagai satu orang. Seorang karyawan di sebuah kantor misalnya. Tapi, kita juga bisa zoom out dan melihat SDM sebagai keseluruhan populasi produktif di satu negara. Nah, di skala makro inilah kekuatan kolektif yang sesungguhnya menentukan nasib bangsa. Jadi intinya simpel banget sebetulnya. Tanpa manusia yang berkualitas untuk mengelolanya, semua sumber daya lain itu ya nggak akan ada artinya. Manusialah kunci yang bisa membuka semua potensi, baik itu di level perusahaan kecil maupun di level negara. Nah, ini nih yang menarik. Ini membawa kita ke sebuah perdebatan yang penting banget. Kalau kita mau menilai kekuatan sebuah bangsa, mana yang lebih penting? Punya penduduk yang jumlahnya banyak atau punya penduduk yang kualitasnya bagus? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Pernyataan yang cukup menohok ya. Kita sering banget mikir kalau populasi besar itu anugerah, sebuah kekuatan. Tapi ada sisi lainnya. Kalau nggak diimbangi dengan kualitas, jumlah yang besar itu justru bisa jadi beban yang menghambat pembangunan negara itu sendiri. Oke, kita bedah ya bedanya. Kuantitas itu ya sekedar angka, jumlah total penduduk usia kerja, gampang dihitung. Nah, kalau kualitas, ini lebih dalam. Ini soal apa yang bisa dilakukan oleh orang-orang itu. Soal skill mereka, kesehatan mereka, kemampuan berpikir mereka, dan sayangnya keduanya ini nggak selalu jalan bareng. Kutipan ini, wah benar-benar merangkum resikonya dengan sempurna. Ketika jumlah penduduk melimpah tapi kualitasnya rendah, mereka bukan lagi aset, mereka justru jadi beban. Ini peringatan keras buat negara manapun yang punya bonus demografi. Oke, kalau kuantitas tanpa kualitas, itu malah jadi resiko. Solusinya udah jelas kan? Fokus kita harus bergeser. Sekarang, mari kita dalami lebih jauh kenapa kualitas SDM adalah kunci yang sesungguhnya untuk membuka potensi sebuah bangsa. Bayangin deh, bangun negara itu kayak bangun gedung pencakar langit. Fondasinya itu bukan semen atau baja, tapi kualitas manusianya. Tanpa fondasi manusia yang kuat, kokoh, dan berkualitas, pembangunan setinggi apapun, semegah apapun, ya bakal gampang goyah. Terus, kualitas itu apa sih sebetulnya? Pada dasarnya, ini adalah gabungan dari dua aspek penting. Ada aspek fisik, ini soal kesehatan dan gizi yang baik. Lalu ada aspek non-fisik, ini soal kecerdasan, cara berpikir, dan juga kekuatan mental. Keduanya harus seimbang dan dibangun bersamaan. Nah, ini dia hasil akhirnya. Manusia yang berkualitas itu nggak cuma kerja yang penting selesai. Mereka berpikir, mereka menciptakan, mereka berinovasi. Kemampuan untuk berkarya secara efektif inilah yang jadi bahan bakar utama kemajuan sebuah bangsa. Oke, kita udah tahu apa itu kualitas dan kenapa itu penting banget. Pertanyaan besarnya sekarang, gimana caranya? Bagaimana sebuah negara bisa secara sistematis membangun populasi yang berkualitas tinggi? Ini penting banget buat dicatat. Kualitas SDM itu nggak datang gitu aja. Bukan hasil kebetulan. Ini adalah buah dari sebuah rencana yang matang. Butuh strategi nasional yang disengaja, yang direncanakan dengan visi jangka panjang. Nah, disinilah peran pemerintah jadi krusial banget. Semuanya dimulai dari langkah pertama, kesadaran penuh bahwa investasi pada manusia adalah prioritas nomor 1. Dari situ, baru lahir langkah kedua, menempatkan pendidikan sebagai jantung dari semua rencana pembangunan negara. Kenapa harus pendidikan? Simpel aja, karena pendidikan itu ibarat kunci master yang bisa membuka semua pintu potensi. Pendidikan adalah alat paling ampuh untuk mencerdaskan, mengasah keterampilan, dan pada akhirnya melepaskan seluruh potensi luar biasa yang dimiliki setiap warga negara. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan penutup yang mungkin paling penting dari semuanya. Setelah memahami ini semua, coba deh kita lihat sekeliling kita.
bagaimana negara kita dan negara-negara lain di dunia benar-benar memperlakukan dan berinvestasi pada aset mereka yang paling berharga ini? Pertanyaan itu, saya rasa, layak kita renungkan bersama.